buat saya itu ekstrakurikuler itu cukup penting. Buat saya gini, Pak Indri, boleh jelasin nggak nih tentang 7 kebiasaan anak hebat itu ada apa? Halo Sobat Dallas, jadi ini merupakan episode pertama kami. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Infri. Mungkin kurang lebih 15 menit ke depan kita bakal ngebahas tentang 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Sebelumnya, Pak Infri boleh kenalin nggak Bapak ini sebagai apa di SMA Negeri 12? ya, halo, saya Infri, lengkapnya Infrianto. Lalu di SMA 12 adalah Waka bidang kurikulum. Gitu ya, cukup ya. Cukup. Ya. Oke, apa kabar Pak Infri? Baik, sehat. Ya. Soalnya kita tahu sendiri Bandar Lampung lagi Hujan. cuacanya ya, kurang baik. Ya, kurang baik ya. Mungkin langsung aja ya Pak Infri ke Boleh. pertanyaan-pertanyaan. Boleh. Pak Infri boleh jelasin nggak nih tentang 7 kebiasaan anak hebat itu ada apa sih? 7 kebiasaan anak hebat yang dirilis oleh kementerian itu kan ada 7 ya. Iya. Pertama kan bangun pagi. Habis bangun pagi terus ngapain tuh? Terus Ada beribadah. Nah, Berolahraga. habis beribadah terus Berolahraga. berolahraga. Butuh Makan makan sehat. dan bergizi, ingat. Makan sehat dan bergizi jangan dipisahin. Kemudian Ada gemar belajar, lalu bermasyarakat, ada sosial ya, kegiatan sosialnya kan, lalu ada tidur cepat. Itu yang sedang dibangun kebiasaannya supaya mereka menjadi anak hebat. Kira-kira gitulah. Oke. Dari 7 tadi nih kita udah buat pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulin ya Pak Infri. Pertama itu menurut Bapak apa pentingnya menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif sejak dini pada siswa? Ya, jadi memang penting ya, ini kan sebenarnya manusia itu kan semuanya baik ya, semuanya. Hanya dia karena kondisi tertentu menjadi tidak baik. Kan ada banyak kebiasaan yang sudah baik sebenarnya, hanya dia tidak terbiasa. Ada yang mungkin ada yang biasa bangun pagi, ada yang biasa nggak biasa. Nah, maka supaya mereka bisa belajar dengan maksimum, maka kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus memang dibangun di sebuah komunitas gitu. Saya nyebutnya support group ya. Support group itu ada SMA 12 itu sebuah support group buat anak-anak. Jadi mereka harus dibiasakan oleh support group itu sendiri gitu. Oke, kita sekarang lebih ke perkelompokannya nih. Yang pertama itu ada bangun pagi. Bagaimana cara sekolah memotivasi siswa untuk bangun pagi dan hadir tepat waktu? Nah, jadi kan orang bangun pagi itu kadang-kadang malas karena nggak tahu tujuannya. Iya. Untuk apa sih ini gitu? Maka kita bukakan. Kalau orang bangun pagi pasti lebih banyak manfaatnya ketimbang bangun siang. Ya. Paling tidak kalau dia bangun pagi-pagi dia paling tidak minimal dia sempat sholat, sempat berdoa dulu dan seterusnya gitu kan. Nah, coba kalau bangun siang pasti nggak sempat. Jadi untuk apanya itu kita jelaskan ke mereka. Paling tidak minimal nanti waktu berangkat sekolah tidak terburu-buru. Jadi kalau terburu-buru kan belajar jadi nggak konsentrasi. Berarti lebih ke memberitahu tujuannya. Tujuannya untuk bangun pagi. Oke. apa sih yang endingnya apa? Iya. Lalu kedua itu beribadah. Ini sudah tahu sebenarnya. Mungkin dari luar sekolah belum tahu nih ada kegiatan ini. Kegiatan apa saja yang dilakukan sekolah untuk memfasilitasi siswa dalam beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing? Ya kan kalau kita kan tiap hari Selasa dan Kamis. sama Kamis kan ada lambung mengaji Iya. ya. Nah, dan ini memang ditangani dengan serius kan. Iya. Itu yang bagi yang muslim. Nah, non muslim kan ada bina iman ya di tiap pagi itu. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk membangun pengenalan dirinya masing-masing pada Tuhannya gitu kan. Nah, dengan demikian kan jadi lebih konstruksi perilaku siswa menjadi lebih baik dan seterusnya. Impactnya kan gitu. Dan kita juga ada sholat Jumat bersama, Ya, sholat Jumat. Sholat Zuhur. sholat Zuhur bersama kan. Kira-kira gitu yang dibangun gitu lah kira-kira. Lalu dari beribadah kita ke berolahraga. Program olahraga apa aja yang sudah dilakukan di sekolah kita ini Pak? Nah, kalau sekolah kita kan ada Jumat Ceria, Ya, Jumat Ceria. Lalu kita sudah senam sejak udah 3 tahun 4 tahun yang
ini kan kita sudah lakukan itu Iya. kan. Nah, sebelum ada program ini kan memang kita sudah terbiasa Jumat itu kita olahraga. Nah, tapi dengan adanya senam yang didorong oleh kementerian ini, kita coba tambah hari, misal Senin habis upacara kita kan senam bersama. Lalu di hari-hari biasa yang pas pelajaran olahraga gitu kan. Yang pasti kan hari Senin sama Jumat pasti mereka ada dibiasakan untuk olahraga. Oke. Dari berolahraga kan kita olahraga itu butuh energi nih Pak. Energi, betul. Oke, kita langsung ke makan sehat dan bergizi. Bagaimana cara sekolah mengedukasi siswa dan orang tua tentang pentingnya makan makanan sehat dan bergizi? Ya, nah Bergizi sih. ini yang mesti menarik ya. Ya. Kalau dulu kan yang penting makannya banyak. Ya. Kita kalau dulu masih 4 sehat 5 sempurna. Ya, itu beberapa orang, banyak orang yang pokoknya Ya. makannya nasi semua gitu, paling lauknya sedikit. Nah, itu kan tidak mengacu pada gizi yang berimbang. Ya. Nah, sekarang kan dengan dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan pengetahuan, orang jadi ngerti, oh ternyata manusia itu hidup butuh gizi yang berimbang. Kalau gitu nasinya berapa, sayurnya berapa, lauknya berapa, nah, sehingga kebutuhan protein, kebutuhan mineral itu kan tercukupkan. Nah, paling tidak mereka diberikan motivasi itulah, dibukakan pengertian tentang makanan berimbang itu apa sih gitu kan. Nah, jadi melalui bapak ibu guru kan pasti di masing-masing wali kelas minimal pasti sudah bicarakan ini gitu. Nah, sehingga si anak sendiri paham akhirnya kan. Kalau dulu kan biasanya makan yang penting nasinya banyak. Iya. Nah, gitu kan. Karbo jadi ngantuk biasanya. Gitu kan. Sekarang enggak kan. Jadi kalau minimal sayur kan gitu. Ada Iya. sayurnya. Minimal itu. Nah, kalau anaknya tahu, bisa memberi tahu orang tuanya sehingga ada sinergi kan antara sekolah, orang tua sama anaknya sendiri. Itu yang penting kesadaran itu yang mesti dibangun, bukan dipaksa ya, tapi sadar bahwa ini butuh gizi berimbang gitu. Jadi kita itu sedang membangun sebuah kesadaran. Ada edukasinya. Iya. Gitu. Lalu dari makan sehat kita ke gemar belajar. Kegiatan apa saja yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan minat baca dan belajar siswa? Apalagi banyak isu yang kalau nggak salah kemarin FPP bahasanya yang anak SMA nggak bisa menghitung, nggak bisa itu. Jadi Ya. meningkatkan minat baca dan belajar siswa. Kan sebetulnya kan aneh nih kalau ada anak sekolah apalagi di SMA tidak mau belajar, itu aneh gitu kan. Nah, saya pikir semua anak di SMA 12 tuh semuanya mau belajar. Iya. Hanya mungkin tingkat keseriusannya saja yang berbeda-beda ya. Ada anak-anak memang sungguh belajar mulu gitu ya. Ada yang perlu didorong sedikit gitu ya. Tapi intinya semua mau belajar. Nah, hanya memang kebiasaan itu anak-anak ini mesti didorong sehingga mereka punya pembiasaan mau belajar, mau baca. Gitu kan. Nah, di kita kan ada literasi. Jadi ada literasi yang memang dikondisikan oleh sekolah, ada program sekolah tiap hari Rabu. Nah, jadi anak-anak ini dipandu untuk belajar literasi, termasuk diantaranya juga numerasi. Nah, gurunya supaya bisa ada pelatihan. Waktu awal semester kemarin kan Ya. ada IHT, Bapak Ibu guru dilatih juga bagaimana nih tentang literasi, bagaimana tentang numerasi. Nah, untuk buat pelatihannya kan kita ngundang dari berbagai pihak, sehingga guru dibekali, dia ngerti bagaimana mengajarkannya, buat programnya, sehingga anak-anak bisa dikondisikan untuk belajar, gitu kan. Untuk pentingnya baca, jadi sadar kan, jadi baca tuh nggak cepet-cepet misalnya gitu ya. Oke. Lalu bermasyarakat. Ini bermasyarakat mungkin kita lebih ke arah ekstrakurikuler. Tapi kita udah banyak banget, ada belasan ekstrakurikuler di SMA Negeri 12. Tapi masih beberapa anak-anak siswa SMA 12 mungkin beberapa ada yang belum ada. Boleh nggak Pak Infri kasih motivasi untuk mereka atau pesan untuk mereka supaya untuk join ekstrakurikuler, salah satunya mungkin? Ya. Baik, untuk buat saya itu ekstrakurikuler itu cukup penting. Buat saya gini, pandangan saya sampai hari ini, seseorang itu harus punya double bekal ya. Nah, satu itu bekal
formal, yang satunya bekal non formal. Bekal formal apa? Sekolah, ada ijazah. Orang boleh SMA, nanti kuliah ada ijazah. Nah ini bekal dia. Tapi di sisi lain seseorang harus juga punya bekal yang non formal. Apa itu? Anak yang hobi musik, kembangkan musik. Anak yang hobi nari, kembangkan nari. Anak yang mungkin hobi tata boga, kembangkan. Kenapa? Ketika seseorang itu tidak bisa hidup dari yang bekal formalnya, maka bisa ditopang oleh bekal non formal. Nah, termasuk anak saya juga gitu semua. Anak saya 2. Mereka semua sarjana, tapi dia punya skill yang lain yang dia bisa kembangkan, bisa diterapkan untuk keseharian gitu. Berarti lebih ke arah backup jadi yang karate, yang paskibra, kan semuanya membangun karakter ya, minimal karakternya beda dari yang lain. Sebandel-bandelnya anak yang pramuka, masih nggak bandel dibanding anak yang mungkin yang tidak ada ekstra. Mungkin begitu mungkin. Lalu dari 6 tadi ada yang penting itu beristirahat, yaitu tidur cepat. Bagaimana cara sekolah mengatur jadwal kegiatan agar siswa memiliki waktu tidur yang cukup? Ya, paling tidak kan basicnya kesadaran. Ya, itu kan kita bangun dulu kesadaran untuk tidur cepat. Kenapa? Oh berarti value-nya adalah priority. Bagaimana membuat kegiatan yang prioritas. Jadi nggak usah mengerjakan yang tidak penting. Gitu kan. Nah ini anak diedukasi dulu kan, semua siswa diedukasi sehingga mereka tidak mengerjakan yang tidak penting sehingga menyebabkan tidurnya larut. Nah itu kan sekarang zaman modern apalagi digital banyak godaan, main game lah, main medsos lah, menyebabkan dia karena asik lupa dia. Apalagi sekarang tuh banyak yang kayak game motor. Gitu kan. Nah, kita coba edukasi mereka mana yang penting, mana yang tidak. Nah, paling tidak diberi kesadaran kalau kamu tidurnya lambat, maka bangunnya juga berpotensi lambat, gitu kan. Nah, mana lagi organ-organ tubuh kita kan di jam-jam tertentu butuh istirahat kan. Ya. Kayak ginjal tuh waktu istirahat jam berapa, kayak jantung tuh recovery. Jadi ada beban-beban yang tinggi di mana dan terusnya. Ini diberikan edukasi kan. Ya. Nah, sehingga mereka akibatnya tidak perlu dimarahin, nggak perlu disuruh-suruh, kan. Udah dengan kesadaran sendiri dia hidup cepat kan gitu. Kira-kira gitu, Rizky. Iya, terima kasih. Oh iya, mungkin agak melenceng sedikit tapi masih terkait ini tentang makan sehat dan bergizi. Kira-kira Pak Infri kapan sih SMA 12 kan belum ada tuh makan bergizi yang dari pemerintah, belum sampai SMA 12. Ada nggak Pak Infri info-info yang mungkin akan sampainya di SMA 12 itu kira-kira kapan Pak Infri? Ya, saya sih belum dengar dengan pasti ya kapan-kapannya itu. Tapi kan paling tidak kita memang sudah mengedukasi pada setiap orang bahwa kita perlu makan sehat. Konsepnya kan kalau bisa sendiri kenapa mesti minta? Nah, gitu kan. Lebih baik apa? Memberi daripada menerima kan gitu kan. Nah, kalau kita bisa sendiri kenapa mesti minta? Nah, jadi menurut saya kita masalah itu mau dikasih atau enggak itu kapannya itu urusan kedua lah. Yang penting sekarang kita sudah membangun sebuah habit. Mereka ada makan sehat dan bergizi. Dan kita tentukan rentang waktunya kan. Kan kita tiap hari Selasa dan Jumat sudah dicoba untuk kebiasaan didampingi oleh wali kelas masing-masing untuk makan sehat dan bergizi. Jangan lupa kata dan ini karena Pak. Dan itu harus jadi satu ya. Bukan atau ya, sehat atau bukan gitu kan. Kalau atau kan boleh pilih satu kan. Namanya sehat dan bergizi. Ada dan. Oke, sekarang kita lebih ke pertanyaan personal mungkin. Gimana? Tantangan apa yang dihadapi dalam menerapkan program ini? Ada nggak sih Pak hambatan-hambatan yang mungkin kita kan program ini baru tahun ini ya, baru bulan ini juga. Kalau untuk saat ini apa nih Pak tantangannya untuk menerapkan program-program ini? Dari ketujuh ini mungkin ada beberapa, pasti ada halangannya dong. Ya, tantangannya kan gini, kalau yang dilakukan di sekolah kan nggak ada masalah ya. Semua stakeholder dukung. Nah, tapi kan
gimana nih kegiatan yang di rumah, misalnya bangun pagi, nah, misalnya tidur cepat. Nah, itu kan ada kendala, kita memonitoringnya itu kan. Nah, berarti ini kan harus ada kerjasama dari sekolah dengan pihak orang tua. Ya, pihak orang tua. Nah, kan kita kalau lihat indikasi masih ada siswa yang terlambat. Nah, apa coba? Ada siswa yang masih terlambat, berarti sekurang-kurangnya mereka ini bangunnya kesiangan kan gitu. Coba kita tanya anak-anak yang terlambat, rata-rata apa terlambat? Kesiangan. Nah, itu artinya apa? Tidak bangun cepat. Tapi kan anak kita 1000 yang telat paling orang 15, orang 10. Yeah. Kan berapa? Kan kecil persentasenya ya. Nah, itu. Jadi menurut saya masih baik lah. Hanya dari 1000 siswa cuma 10 yang terlambat. Ya paling banyak 15 itu ya angka yang tidak. Jadi cukup baik perkembangannya di SMA. Tapi tantangannya memang memonitoring orang-orang anak-anak siswa itu di rumah itu yang kita harus memang kerjasama yang harus baik sama orang tua. Oke. Lalu kita udah mulai masuk sesi penutup ini Pak Indri. Ya. Apa harapan Bapak terhadap program 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ini di masa depan? Ya, ini harapan pribadi ya. Ya, harapan pribadi. Kalau Untuk program ini. Jadi memang menurut saya ini sebuah kebiasaan yang harus dibangun untuk setiap anak Indonesia. Ya, kalau ini memang dilakukan dengan kesadaran yang baik, ya, pastilah akan banyak anak-anak Indonesia yang menjadi anak hebat. Karena dia punya kebiasaan pembelajar. Nah, jadi dia akan haus ilmu pengetahuan, ya, pasti dampaknya akan besar banget ya. Harapannya semua anak Indonesia itu akan punya kebiasaan ini. Nah, dari mana asalnya? Saya pikir gini, tiap orang yang sudah punya kebiasaan itu bisa mempengaruhi teman yang belum punya kebiasaan. 7 barangkali dia 5 yang baik tapi 2 belum. Nah, ini yang sudah baik ini mempengaruhi yang belum. Nah, kalau satu orang mempengaruhi 1, jadi berubah 2 ya. Kalau 2 mempengaruhi 2 jadi 4 mempengaruhi lagi 8 kan. Nah, jadi kayak gitu kan dengan cara pembelian kayak pembelian sel yang ubah gitu ya. 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8 dan seterusnya. Nah, konsepnya kan cuma satu orang mempengaruhi 1 kan. Nah, jadi dengan waktu yang tidak terlalu lama mungkin Indonesia semua bisa punya kebiasaan yang baik ini dan akhirnya Indonesia menjadi negara yang kuat. Sebelum kita tutup video pertama kita ini Pak Indri, ada satu pertanyaan ini. Untuk pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa dan seluruh warga Dallas, bahkan luarnya mungkin ini bakal ditonton banyak banget Pak Indri, terkait program ini, pesannya apa? Ya, pesan saya, mari siswa SMA Negeri 12 Bandar Lampung kita bangun kesadaran bahwa kebiasaan ini memang sungguh baik untuk kita, ya, untuk menopang masa depan. Ya. Lalu untuk teman-teman yang ada di luar, mari kita dukung program ini sehingga program ini bisa berlangsung berjalan dengan baik sehingga semua anak Indonesia sadar akan kebiasaan ini. Itu. Baik Pak Indri, udah cukup lama nih, kurang lebih 15 menit. Kita udah berbincang-bincang. Terima kasih Pak Indri udah meluangkan waktunya. Untuk teman-teman juga semuanya, tolong kita sama-sama bekerja sama untuk menerapkan sebuah 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ini. Baik, sekian aja videonya. Terima kasih.